Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang saya hormati Bapak Dani selaku dosen dari mata kuliah Public Speaking di Universitas Bina Sarana Informatika dan rekan-rekan yang menonton video ini. Alangkah senangnya saya bisa membacakan pidato ini di depan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Indonesia sedang berduka. Jakarta sedang terluka. Rakyat sedang menderita. Apa yang terjadi pada negara kita? Harga kebutuhan pokok yang mulai menggila, harga minyak yang sudah tidak terkira, dan harga bahan bakar yang mulai menggila. Apa yang terjadi pada negara kita? Apakah memang negara kita sedang sangat terluka? Sampai-sampai rakyat kecil ikut menderita dikala rakyat yang lebih kaya terus berfoya-foya. Apa yang terjadi di negeri kita? Para anggota yang katanya mewakilkan keresahan rakyat, malah mereka yang memakan sesuatu yang diperuntukkan untuk rakyat. Saat pemilihan, mereka seakan-akan mengemis agar rakyat memilih mereka untuk menjadi wakil rakyat. Tetapi saat mereka terpilih, mereka malah mengkhianati rakyat dan menyakiti rakyat. Apa yang terjadi pada pemerintahan kita? Sampai-sampai mahasiswa dan rakyat selalu mengeluhkan pemerintahan yang sekarang ini, selalu menyampaikan aspirasi dan selalu tidak dipedulikan oleh pemerintahan kita, seakan-akan mengabaikan aspirasi dan pesan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan rakyat. Demo, kericuhan, penembakan, pembunuhan, seakan-akan hal yang biasa di dalam pemerintahan saat ini. Apakah kekerasan memang harus dilakukan hanya untuk membungkam rakyat? Aparat yang ditugaskan untuk membubarkan pun selalu mempunyai oknum-oknum yang selalu mencari jalan keluar dengan cara kekerasan. Adapun kelompok-kelompok yang menggunakan isu ini sebagai tunggangan untuk memecah belah negara, karena di momen ini, momen yang sangat pas untuk memecahkan dan mengadu domba dua kubu yang saling beradu domba. Mengadu domba aparat dan rakyat, apakah kekerasan memang cara kita untuk menyelesaikan masalah? Atau hanya cara kita untuk menunjukkan bahwa kita lebih unggul dari kelompok yang berlawanan dengan kita? Apakah harus ada korban jiwa di saat demo yang harusnya berlangsung damai? Tidak bisakah rakyat dan pemerintahan menukar pikiran untuk mencari jalan keluar agar bisa dilakukan tanpa harus adanya kekerasan? Tidak bisakah aparat kita melakukan tanpa mengedepankan emosi dan kekerasan? Apakah harus ada oknum-oknum yang mengadu domba aparat dan rakyat kita? Dan apa untungnya untuk mereka? Kita hanya bisa berharap Indonesia menuju jalan yang lebih baik. Indonesia yang lebih damai tanpa harus adanya oknum-oknum yang mengadu domba, dan Indonesia yang bisa menyelesaikan masalah lewat jalur yang lebih manusiawi tanpa harus adanya korban jiwa dan kekerasan antara aparat dan rakyat. Oknum aparat, para manusia berseragam yang disebut-sebut mengayomi negara, tetapi kelakuannya seperti preman. Saat rakyat unjuk rasa demi kebaikan negara, kekerasan adalah hal yang lazim di mata para aparat. Mulai dari pemukulan, penembakan, bahkan sampai pembunuhan dianggap sangat normal untuk membubarkan unjuk rasa. Apakah ini yang dinamakan demokrasi? Dikala rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi malah diusir layaknya seorang banci. Ketika rakyat dibungkam dan tidak boleh mengekspresikan keluhan yang mereka rasakan terhadap pemerintahan yang sekarang, mana kebebasan berbicara saat kita mengedepankan komunikasi, tapi malah dibungkam oleh oknum yang mengintimidasi, oknum yang mengatasnamakan negara demi keuntungan sendiri, oknum yang katanya mewakilkan rakyat malah melanggar hak asasi. Inilah cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi. Inikah cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi? Masih banyak rakyat kecil yang tidak boleh masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan kalian, wahai para DPR. Masih banyak hukum yang masih bisa dibenahi. Masih banyak pun orang-orang yang masih bisa dikasihi. Jadi tolong buat Indonesia lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.